Introduction. Pada kehidupan sehari-hari sudah menjadi kewajiban bahwa kita harus menjaga penampilan dan merawat diri sendiri. Merawat tubuh kita merupakan bentuk rasa syukur kita atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Merawat tubuh sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu agar kita dapat disenangi oleh orang lain, dapat memberi perhatian lawan jenis, dan sebagai bentuk penghormatan kepada diri sendiri secara psikologi. Banyak cara dalam merawat tubuh, yaitu dengan berpakaian yang rapi dan bersih, menjaga kebersihan diri dengan mandi secara teratur, memakai perawatan muka bila diperlukan, dan juga menjaga agar tubuh tetap harum dan terhindar dari bau yang tidak sedap, yaitu dengan menggunakan parfum, deodoran, dan sebagainya. Dalam kehidupan sosial, sering kita temui beberapa orang yang bermasalah dengan bau kaki. Namun seorang tersebut tidak memiliki waktu untuk membersihkan kakinya, dikarenakan padatnya kegiatan sehari-hari yang dijalani. Ditambah belum ada produk yang sesuai untuk membersihkan kakinya dalam waktu singkat dan dengan cara yang praktis. Di sini kelompok 10 menawarkan produk Food Aromatic Tissue yang dapat menjadi solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Food Aromatic Tissue adalah tisu penghilang bau kaki dengan pengharum aromatik. Food Aromatic Tissue tersedia 3 macam kandungan, dimulai dari garam, lemon, dan teh. Dan Food Aromatic Tissue tersedia 3 macam varian pengharum, mulai dari lavender, peppermint, dan rose. Opportunity Food Aromatic Tissue adalah ide baru atau fresh idea yang belum pernah terpikirkan, melihat belum terdapat banyak pesaing, dan adanya pasar yang mencari produk ini atau minimal mempunyai keresahan yang sama dengan masalah bau kaki. Benefitnya, produk baru yang diharapkan akan ada variasi baru atau membawa tren baru selanjutnya yang diciptakan dari produk ini, memenuhi kebutuhan untuk merawat tubuh dan menciptakan lapangan kerja. Kenapa harus produk ini? Kenapa harus Food Aromatic Tissue? Karena pertamanya diawali keresahan, ada teman, kerabat, dan saudara mempunyai badan atau bau kaki yang kurang membuat nyaman, dan adanya peluang kurangnya produk untuk bau kaki yang mudah dan praktis darinya. Dari keresahan dan adanya peluang, maka timbullah satu ide bisnis. Muncul ide bisnis di mana produk dapat menghilangkan bau kaki secara mudah dan praktis. Analisis SWOT dari Strength adalah harga terjangkau, mudah dibikin, mudah dipakai dan minim pesaing. Opportunity, sangat minimnya pesaing dan melihat adanya kebutuhan pasar. Threat-nya adalah tren yang belum bisa berubah, dan weakness-nya promosi. Produk baru yang perlu diyakinkan ke masyarakat sehingga menjadi hal yang wajar dan tidak asing. Contoh kasusnya adalah aplikasi TikTok yang sebelumnya gagal namun menjadi tren pada masa kini. Segmentation dan positioning produk kami adalah produk perawatan diri atau kebersihan yang terjangkau untuk anak muda. Oleh karena itu, segmen pasar kami adalah mahasiswa dan pemuda yang berusia 17-30 tahun. Selanjutnya, marketing mix. Produk kami adalah produk tisu penghilang bau kaki yang berukuran 8x15 cm dan berisi 6 helai tisu, dengan harga yang sangat terjangkau dan memiliki beberapa macam kandungan dan varian pengharum aromatik. Untuk produknya sendiri akan kami jual sebesar 4.000 per packnya dan akan kami promosikan di media sosial, bazar, dan pameran yang terdapat di kota Surabaya. Pendistribusiannya akan kami lakukan melalui cash on delivery untuk kota Surabaya, dan untuk luar kota Surabaya kami bisa menggunakan jasa kargo atau pengiriman seperti JNE, JNT, dan lain-lain. Informasi awal ya saya izin melanjutkan, yaitu pertama kita akan menyiapkan bahan-bahan pembuat tisu aroma penghilang bau kaki. Yang pertama yaitu tisu anti sobek yang terbuat dari campuran kapas dan polyester yang menjadi bahan tisu basah kita yang akan kita buat. Yang kedua itu BB oil, yang ketiga lemon, yang keempat garam, yang kelima teh, dan yang terakhir ada pengharum aromatik. Oke, lanjut. Jadi dalam produksi ini kami menyiapkan beberapa tahap. Yang pertama yaitu kami siapkan bahan-bahannya yang terdiri atas lemon, BB oil, tisu tebal, dan pengharum aromaterapi. Selanjutnya kami juga menyiapkan 2 wadah kecil dan wadah besar, dan kemudian langsung saja persiapannya, yaitu yang pertama kita mencampurkan bahan-bahan tadi, bahan-bahan selain tisu itu di dalam wadah kecil. Nah,
Kemudian ketika sudah dicampurkan di wadah kecil ini, dimasukkan ke wadah yang besar yang sudah berisi tisu. Dan yang terakhir akan kami diamkan selama 1 jam. Tentunya ditutup agar bisa menyerap bahan-bahan tadi. Oke, lanjut. Nah, untuk pengadaan bahan-bahan tadi bisa didapatkan di toko online atau minimarket terdekat. Jadi cukup praktis lah untuk mendapatkan bahan-bahan tadi. Lanjut, untuk pendanaannya sendiri kami sudah mematok pengeluaran dan pemasukannya. Mungkin pengeluarannya saya jelaskan sedikit. Yang pertama yaitu tisu dengan harga yang sudah kami cari yaitu 7.000 berisi 100 lembaran. Kami akan beli sebesar 18 dengan total jumlah itu ada 1.800 lembaran. Itu akan memakan biaya sebesar 126.000. Kemudian baby oil 15.000, membutuhkan 5 buah dan memakan biaya 75.000. 40.000 juga kami butuhkan untuk membeli pengharum aromatik yang akan terdiri dari 3 varian tadi, yaitu 40.000 dikali 2 dan akan memakan biaya sebesar 80.000. Kemudian garam mungkin butuh sedikit saja dengan estimasi harga 3.000. Packaging di sini kami mematok harga satu packnya itu Rp700. Jadi 700 dikali 300 itu 210.000. Yang terakhir biaya tak terduga yaitu biaya transportasi dan akomodasi penjualan. Kami mematok biaya sebesar 56.000 dan di akhir kami mematok modal sebesar 550.000. Dengan modal di sini digunakan untuk menjual 300 pack tisu penghilang aroma bau kaki. Dan dengan 300 pack ini, satu packnya itu berisi 6 lembaran tisu. Dan kemudian modal ini digunakan untuk 30 hari penjualan dengan asumsi kami berjual atau laku sebesar 10 pack per harinya. Jadi bisa lebih, ini perkiraan. Lanjut ke pemasukannya, dengan kami mematok harga sebesar 4.000 mendapatkan satu pack tisu penghilang aroma bau kaki dengan jumlah 300, maka akan didapat pemasukan sebesar 1.200.000 dengan laba atau profit bersih sebesar 650.000. Jadi kami bisa dengan modal 550.000 akan balik modal didapatkan pada hari ke-14. Jadi dalam waktu 2 minggu insya Allah sudah bisa balik modal. Yang kedua yaitu penjualan ini dijual sebanyak 140 pack ketika tadi sudah di hari ke-14. Jadi asumsinya 10 pack per hari tadi seperti di awal. Jadi kita sudah bisa balik modal selama 2 minggu. Kemudian setelah penjualan selama 30 hari akan didapatkan pemasukan. Jika asumsi penjualan tadi 10 pack per hari akan didapatkan pemasukan 1.200.000, maka kami akan mendapatkan keuntungan bersih 650.000.